bersilaturahmi dalam acara penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada UPT di wilayah Priangan Timur oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat pada hari 24 Agustus 2020 ini di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Bebaja. Bersinergi dengan Bank Rakyat Indonesia, Lapas Banjar menerima Community Social Responsibility atau CSR untuk membangun serta mengoptimalkan berbagai sarana prasarana layanan publik. Proses pembangunan dimulai sejak bulan Mei 2020 dengan tenaga bangunan yang merupakan kolaborasi antara pihak BRI dengan Lapas Banjar dengan memberdayakan warga binaan yang memiliki keahlian di bidang bangunan. Alur kunjungan dimulai dari tahapan protokol coronavirus 19 dengan disediakannya fasilitas cuci tangan serta pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas kesehatan. Pendaftaran kunjungan dilengkapi dengan fitur SIM kartu identitas dan webcam pengunjung yang terintegrasi dengan aplikasi sistem database masyarakat. Bukan kebutuhan dan kenyamanan publik. Bagi yang membutuhkan informasi dapat memanfaatkan layanan komunikasi masyarakat yang tentunya memberikan transparansi informasi yang akurat. Merupakan suatu kehormatan bahwa saya di kesempatan yang berbahagia ini telah hadir pula di tengah-tengah kita semua kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menyampaikan selamat datang pada penganjur dan para himpi dan rekan-rekan KUBT di Lapas Basuri Banjar. Alhamdulillah sampai juga Bapak di Lapas Basuri Banjar, dan kami juga menyampaikan terima kasih juga Bapak telah meresmikan ruang layanan publik kami yang tentunya pada saatnya nanti pada saat ketika ini normal sudah dilaksanakan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga pelayanan kita semakin baik. Tentunya ini juga kami juga menyampaikan terima kasih juga kepada Dunia Cabang BRI yang telah mensupport kami sehingga layanan publik kami menjadi lebih baik. Nah, tentunya ini juga sebagai bentuk komitmen dari rekan-rekan BRI juga dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Lapas Banjar. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih. Tentunya kita semua berbangga dan berbahagia karena di 51 satker di wilayah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, 36 satker diantaranya telah maju dalam prosesi tahapan berikutnya dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini adalah modal awal dan ini menjadi komitmen saya kira bersama-sama seluruh jajaran. Walaupun yang gagal pada dasarnya memang masih dari berbagai aspek dari satgas dan sebagainya masih kekurangan, dan terutama adalah nilai indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi IPK dan IKN. Ini tentu menjadi catatan yang penting bagi kita semua. Untuknya yang hadir pada kesempatan yang baik ini jajaran unit pelaksana teknis dan seluruh anggota Pokja di Lapas Banjar ini membangun komitmen ini memang penting. Sebagaimana sebetulnya yang diarahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu. Jadi komitmen yang kita bangun dalam rangka membangun zona integritas ini adalah penting. Komitmen bersama-sama dan komitmen kita satu untuk menuju ke wilayah bebas dari korupsi. Tentunya komponen daya dukung atau pengungkit yang kita laksanakan sebagaimana 8 area perubahan, cuma kita 6 area perubahan, manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pelayanan publik ini sebetulnya sudah mengotok di
Wakara, tapi bukan hanya untuk sekedar dihafalkan, tapi implementasi pelaksanaan dari 6 area perubahan ini benar-benar yang sudah kita pahami dan dilaksanakan. Kita semua masuk dalam rangka penilaian TPIT, penilaian internal dari inspektorat. Tentunya dari dokumen hukum dari 6 area perubahan ini sebetulnya sudah tidak jadi masalah. Sehingga langkah yang kita harus jalani tinggal sepertiga lagi. Artinya setapak lagi di bulan Agustus September ini menjadi krusial. Karena di bulan Agustus sampai akhir September ini akan dilakukan survei online oleh TPN, Tim Penilai Nasional. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau satker kita di survei online yang dilakukan oleh TPN, IPK dan IKM kita tidak memenuhi persyaratan, tentunya tidak akan lanjut pada tahapan berikutnya yaitu wawancara. Sehingga simulasi yang kemarin dilakukan yang didampingi oleh tim Sahli Pak Agus yang mendampingi kita semua mengadakan simulasi dalam rangka pelaksanaan wawancara, akhirnya menjadi buyar karena hasil survei yang akan dilakukan oleh tim TPN nantinya hasilnya kurang. Beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Staf Ahli Menteri Pak Agus yang beberapa waktu lalu juga masih ada catatan tentang survei online yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM. Artinya survei IPK dan IKM yang intern sampai sekarang ini, karena periodenya itu adalah 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi Pak Sudaryono dan jajarannya yang telah membantu kita fasilitas pelayanan umum dan juga bekerjasama dengan pihak ini adalah menjadi modal dari pemerintah yang terbaik dalam rangka membangun supaya wilayah tugas dari wilayah investasi bersih dan melayani. Saya kira ini adalah suatu langkah yang bagus menjadikan kebersamaan, menjadikan komitmen, menjadikan motivasi bagi seluruh jajaran untuk senantiasa bagaimana satkernya memang memberikan sesuatu yang lain, kerja yang luar biasa yang menjadi bagian yang diharapkan oleh organisasi yang kita cintai, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sukses untuk lapas beserta seluruh jajarannya di lapas sukses dan mudah-mudahan berhasil membangun zona wilayah bebas dari korupsi. Tapi semua bisa dilakukan, semua bisa bergerak, dan semua bisa mewujudkan. Demikian acara pokok pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih